Nah, di sini nih di turnamen kali ini nih gue ketemu sama Bang Aldo. Bang Aldo nih boleh dibilang kalau kata teman-teman penghobi layangan dia udah wasit senior lah. Padahal karena nggak tahu nih Bang Aldo tiba-tiba disuruh jadi wasit apa karena mainnya udah nggak ada lawan atau kayak gimana nih, nanti kita coba tanya-tanya nih. Bang Aldo, apa kabar nih Bang Aldo nih? Baik. 2 hari mimpin lomba layangan TW KRN di Setu Langit Biru. Gimana nih kesannya? Kesannya luar biasa, meriah nih, luar biasa nih pokoknya meriahnya nih. Ini acaranya sih pas momennya pas 17-an juga kan, untuk menyambut 17 Agustusan kan, Iya, kemerdekaan. Nah, ini disambut dengan layangan ini bagus banget gitu. Tapi gue salut nih sama Bang Aldo. Bang Aldo tuh fisiknya oke banget, 2 hari di tengah lapangan men. Kalau dibilang fisik sih, kita juga semalam pas pulang juga ke rumah, saya kan tinggal di Pondok Gede, itu juga saya ngaso 3 kali. Nggak kuat nih di jalan, ngantuk, ngaso. Nah, tapi karena kita semangat kita tinggi untuk sukses acara ini, kita tetap harus semangat. Iya. Dedikasinya buat teman-teman penghobi layangan yang Bang Aldo tunjukkan nih. Makanya untuk memimpin sebuah pertandingan apalagi turnamen besar seperti ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya Bang Aldo, bener? Ya, untuk konsentrasi itu pasti. Yang penting kita intinya junjung sportivitas yang tinggi. Nah, itu aja. Nah, sebelumnya nih gue mau ngobrol nih, kenapa nih tiba-tiba Bang Aldo kok bisa jadi wasit gitu? Ceritanya tuh kayak gimana Bang Aldo nih, boleh diceritain nggak? Kalau untuk jadi wasit, karena kan mungkin ya pihak panitia sudah tahu nih, saya tidak ada keberpihakan siapa, saya netral gitu. Jadi kita bilang jadi keputusan wasit mutlak gitu. Jadi kita juga harus kalau dibilang beban, memang beban karena kita yang menentukan menang kalah orang gitu kan. Betul. Pemain peserta. Nah, kita harus tetap fokus gitu loh. Jadi kita harus tetap fokus, posisi layangan, arah anginnya segala macam itu kita harus tetap fokus gitu. Jadi untuk menentukan menang kalah itu menentukan wasit. Itu pribadi saya juga harus tetap dipertahankan juga kan gitu. Profesionalismenya harus dipertahankan. Nah, iya betul Bang Aldo. Nah, gue tuh mau nanya, dulu pertama kali wasit tuh masih ingat nggak Bang Aldo di mana? Masih. Di mana tuh Bang Aldo? Di BKT. Di BKT. Iya. Ada turnamen lokalan atau gimana tuh? Sama, open cut. Event gede juga tuh ya, Event langsung. Juga. Nah, ntar minggu depan tanggal 29-30 kita ada event BKT Cup yang ketiga. Itu posisinya di Buaran, lokasinya tanggal 29-30. Bang Aldo yang mimpin juga nih, jangan-jangan nih. Siap. Nah, bener tuh untuk kawan-kawan juga nih informasi juga nih, minggu depan nih. Sekarang tanggal 22 nih. Minggu depan kalau 29-30 tuh di BKT. Nah, apa sih ya? Gue bingung nih nanya nih. Tiba-tiba terjerumus ke jadi wasit tuh gimana tuh Bang Aldo? Apa karena kawan-kawan atau gimana tuh? Iya, dari kawan-kawan juga. Sepertinya gini, waktu pertama kali saya jadi wasit juga, karena kan saya nggak bisa dibilang bisa main, cuma bisa aja, tapi nggak bisa yang mental kita nggak bisa sang juara. Nah, di saat itu saya jadi wasit aja deh, daripada nggak ada wasit kan, saya jadi wasit. Saya jadi wasit yang untuk BKT pertama, terus BKT kedua sampai ke yang acara di Bogor juga saya pernah jadi wasit di sana. Nah, jadi istilah kata ya kita wasit kalau dipanggil sama panitia jadi wasit, oke, siap, gitu aja. Jadi proses jadi wasit tuh nggak semudah orang bilang ya Bang Aldo ya. Iya. Jadi Bang Aldo tuh dari BKT yang pertama tuh, jadi prosesnya tuh udah menempuh proses yang ditempa proses yang cukup lama gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan gitu kan, karena keputusan yang tadi dibilang Bang Aldo, karena wasit itu menentukan siapa pemenangnya gitu.
karena harus dibilang harus fair play dan segala macam gitu. Nah, kadang ada kendala teknis yang sering dilihat di lapangan tuh kayak gimana tuh Bang Aldo? Biasa sih kalau kendala teknis biasanya kita kan memang sudah tanyakan dulu udah siap apa belum nih, yang kanan dan kiri gitu kan. Nah mereka bilang sudah siap. Nah kita pas mereka ngadu sudah kita print nih, ada aja alasannya yang wah ini terlalu masuk ke dalam lah, ini terlalu keluar lah, terlalu inilah gitu, terlalu mongkol. Itu biasa kendala teknis, tapi pada dasarnya kita tetap harus fokus. Udah di print yang kedua sudah mulai fight sudah mulai adu tetap, saling silang ya. Ya Udah langsung fight. Mutlak iya gitu, langsung keputusan kan gitu. Iya. Nah, kalau kalau misalnya secara teknis dan teori nih Bang Aldo udah di bidang layangan, apalagi di layangan aduan, secara teori dan teknis Bang Aldo udah menguasai banget pasti ya. Iya. Secara di lapangan tuh kalau misalnya pesertanya 100 itu udah 100 kali main gitu kan ya, berarti udah hatam nih secara teori ya. Biasanya tuh kayak gimana tuh Bang? Ada bocoran-bocoran kalau misalnya teman-teman yang baru mau belajar layangan atau bahkan tertarik nih jadi wasit gitu Bang? Nah, silakan saja. Tapi kebanyakan gini sih, kan mereka itu melihatnya hadiahnya. Nah, gitu kan, hadiahnya besar. Mereka mendingan jadi pemain daripada jadi wasit gitu. Karena juga kan tadi yang saya tadi bilang, wasit itu harus menentukannya itu kan, gitu. Tetap harus fokus. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman tertarik ke misalnya punya teori sama pengetahuan di bidang layangan, kalau untuk menjadi wasit malah peluangnya lebih terbuka kali ya Bang ya? Ya sebenarnya peluangnya terbuka, cuma kebanyakan mereka mendingan jadi pemain sih. Nah itu. Karena kan kalau pemain kan dia kalau juara kan nama dia naik kan gitu. Tapi sejujurnya kalau misalnya nggak ada wasit tengah yang mengendalikan permainan juga, saya rasa pertandingan tuh jadi hambar bener. Tapi semua pertandingan pasti ada wasitnya dong untuk menentukan menang kalahnya gitu. Nah itu yang tadi saya bilang, sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar jadi wasit, ini salah satu peluang juga mungkin ya. Iya. Karena jarang juga yang mau turun gunung jadi wasit gitu ya. Iya. Karena yang tadi bilang Bang Aldo, wasitnya Bang Aldo di sini, tiba-tiba saya main di mana ketemu, wasitnya Bang Aldo lagi. Kayak kadang-kadang malah di setiap minggu tuh bisa ada beberapa acara yang berbarengan gitu ya Bang Aldo. Nah itu, jadi kalau misalnya untuk jadi wasit tuh peluangnya masih besar tuh kalau misalnya teman-teman yang punya, sekali lagi nih teman-teman yang punya pemahaman teori sama pemahaman dalam melihat pertandingan, karena nggak main-main tadi yang dibilang Bang Aldo. Bang Aldo masih ada hasrat nggak sih kalau buat main layangan di tengah lapangan nih selain jadi wasit? Kalau main sih untuk latihan oke. Saya suka latihan juga. Cuma basically-nya saya itu hanya pedagang layangan di BKT dan mulas layangan gitu. Nah kalau untuk jadi wasit kan hanya event-event tertentu aja. Tapi kalau mau ketemu saya selalu ada di BKT, di lapak BKT, kita buka lapak di sana. Nah pokoknya nih kalau teman-teman di BKT udah pasti paham, udah pasti hafal tuh Bang Aldo tuh. Bang Aldo ada lapak kan? Iya. Menyediakan lapak layangan, gelasan. Pokoknya nih teman-teman nih kalau misalnya di sepak bola nih lisensinya udah lisensi FIFA nih kemungkinan nih Bang Aldo nih. Selain jadi wasit, Bang Aldo juga ada usaha lapak layangan, gelasan, beladu juga ya Bang ya, di BKT. Nah kalau teman-teman mampir di BKT boleh ngopi-ngopi bareng sama Bang Aldo. Pasti kalaupun nanya-nanya soal teknik sama strategi bisa jadi nih
diajarin sama Bang Aldo, karena Bang Aldo tuh sudah sangat paham tentang mengenai teknik dan strategi di lapangan. Nah, bisa dibocorin nggak satu atau dua teknik yang biasanya yang harusnya teman-teman penghobi layangan aduan nih dikeluarin nih? Intinya gini aja sih, kayak biasanya kan orang kan nanya nih, Bang, gelasan tarik mana, gelasan ulur mana, gitu kan. Intinya gini aja, gelasan tarik ulur itu sama aja, nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya waktu saat main. Di saat benang belum nempel itu tarik, tapi kalau saat benang udah nempel, udah kena benang sama benang, baru ulur. Nah, itu aja. Itu ya kunciannya, pakemnya itu cuma itu ya Bang Aldo ya, rahasianya. Bang Aldo nih hobi layangan nih dari kapan nih? Kalau hobi layangan dari kecil, sampai aja pulang sekolah langsung naikin layangan di genteng, diomelin orang tua. Layangan ngudak, layangan yang petangan, layangan yang saya kejar saya simpan di belakang lemari biar nggak ketahuan orang tua. Nah, saya terjun jual layangan itu sudah ada sekitar 15 tahun. 15 tahun. Nah, gabung di komunitas mulai ramai itu di tahun-tahun berapa tuh Bang Aldo? Di Kalau BKT itu saya sudah 10 tahun, 11 tahun lah kurang lebihnya. Berarti hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun loh. Iya, di BKT. Berarti emang yang gue bilang tadi, Bang Aldo ini memang kalau dibilang player tuh player senior, dan di komunitas juga Bang Aldo nih udah deket deh. Jangankan sama kawan-kawan BKT, sama kawan-kawan dari daerah lain pun akrab ya Bang Aldo ya. Intinya kan yang biasa di logo-logo di atas kita lawan, di bawah kita teman, gitu. Nah itu slogannya, selain slogan salam satu langit, itu juga tuh harus tetap digaungkan ya Bang Aldo ya. Silaturahmi tetap dijaga. Nah, Bang Aldo, makasih banget nih udah ngobrol banyak, lama nih. Ada strategi, ada segala macam pengalaman. Nah, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman penghobi layangan? Pesan tetap junjung tinggi sportivitas aja. Karena sportivitas itu untuk menentukan kita ini jadi pemain yang handal. Itu dia. Pokoknya nih kawan-kawan, sekali lagi nih, kalau misalnya kawan-kawan main ke BKT, mampir deh ke lapaknya Bang Aldo. Nanti kalau misalnya Bang Aldo kasih ada nomornya, mungkin nanti gua cantumin di deskripsi atau yang bisa dihubungin. Barangkali kawan-kawan tertarik bahas strategi atau mau belanja layangan, bisa di lapaknya Bang Aldo. Makasih nih Bang Aldo. Sehat-sehat selalu nih. Amin. Lain kali kita ketemu lagi nih. Makasih Bang Aldo. Thank you. Sukses.